Kalau untuk pupuk dasar biasanya gini, kami pada saat olah tanam kan kita tabur pupuk kandang, kapur, kami aduk lagi. Setelah diaduk baru kami tabur lagi pupuk dasar pelangi. Kalau misalnya pas menggunakan pelangi, kami tabur pelangi. Habis itu kami aduk lagi biasanya baru kita tutup mulsa. Yang paling terasa penggunaan EcoPet waktu itu sih sebetulnya pernah kami mengalami agak bingung juga waktu itu karena tanah ini kok gampang keras. Begitu hujan gampang licin, kemudian retak-retak, seolah-olah tanah itu jenuh, jadi kami ganti-ganti tanaman, tumbuhnya kurang normal. Nah setelah menggunakan EcoPet, kami perbanyak juga pupuk komposnya waktu itu. Alhamdulillah sampai sekarang tanah kami sudah kelihatan sehat, pertumbuhan awal tanaman bagus. Kemudian juga selama ini begitu kami siram, air itu sudah lebih tahan, jadi seolah-olah tanah kami lebih sehat. Kemudian juga setiap kali olah tanah memang kami sudah selalu menggunakan EcoPet, Pak. Alhamdulillah kemarin juga setelah ada biodek, kami ada stok juga kemarin, kebetulan dapat 5 karung. Jadi itu kami persiapkan untuk musim tanam depan, karena penggunaan biodek ini yang lebih menguntungkan itu sih kerjanya lebih praktis, karena pupuk kandang tinggal kita basahi, kita tumpuk, baru ditabur di atasnya, tinggal ditutup, kita sudah tinggal nunggu matang, tidak perlu bentar-bentar buka, bentar-bentar aduk gitu, sudah jadi lebih mengurangi tenaga lah sebetulnya, lebih mudah, lebih ringan gitu. Karena menurut saya penggunaan EcoPet sama biodek ini tanah itu seolah-olah makin ke sana saya lihat makin bagus, mikroba di dalamnya itu kayaknya lebih tahan juga di tanah, Pak. Jadi kami dalam satu aplikasi kami kadang-kadang sampai 1 tahun lebih, alhamdulillah tanaman itu masih bisa bagus. Kemudian kami yang tertarik ternyata penggunaannya tidak perlu banyak. Jadi kalau nggak salah waktu itu 20 kilo cukup untuk 1 hektar. Nah sebelum itu tanah kami kelihatan kurang sehat, dalam artian ketika hujan cepat basah, tapi begitu panas tanah itu jadi keras. Nah setelah kami menggunakan EcoPet, waktu itu juga sempat kami campur pupuk kandang, tanah kami alhamdulillah kembali sehat. Tanaman sekarang ini sudah lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Belakangan ini kami untuk mengomposkan pupuk kandang itu sekarang ini sudah menggunakan biodek, karena maksud kami penggunaan biodek ini lebih praktis, karena pupuk kandang itu tinggal kami basahi, baru kami tumpuk, setelah itu tinggal ditabur di atas dan tidak perlu diaduk-aduk lagi, tinggal kami tutup, tunggu dalam waktu 1 minggu sampai 2 minggu sudah bisa kami gunakan. Dan memang juga kalau kami di Kalimantan Timur ini memang harga sangat menjanjikan. Jadi satu contoh misalnya di timun itu ketika mahal harganya bisa sampai 6.000 bahkan sampai 10.000. Kemudian proses tanamnya itu cepat. Untuk 1 orang saja yang mampu kita kerjakan, paling enggak kita bisa nanam sampai 5.000 pohon. 5.000 pohon pun itu modalnya tidak seberapa, pengerjaannya juga saya kira kalau kita fokus tidak terlalu berat. Sementara 5.000 pohon itu kalau tumbuhnya normal, biasanya kami 1 pohon itu bisa menghasilkan sampai 5 kilo. Jadi kalau 5.000 pohon itu bisa hasilkan buah sampai 25 ton. Nah kalau harganya tidak usah mahal-mahal, 3.000 aja sudah bisa dapat sampai 60 juta bahkan lebih. Sementara modal usaha itu paling maksimalnya itu 20 juta, prosesnya cuma 2 bulan, berarti kita masih banyak keuntungan sebetulnya. Berusaha di bidang pertanian ini selamanya akan hidup, karena ketika masih ada kehidupan pasti kita di bidang pertanian tetap bisa berjalan, karena kan sejauh ini makanan pokok itu belum bisa tergantikan selain dari tumbuh-tumbuhan. Jadi saya yakin sekali bidang pertanian ini adalah salah satu pekerjaan yang sangat menjanjikan.